Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kita buka dengan lafaz basmalah. Oke, kita lanjut materi tentang trigonometri. Kali ini kita sudah memasuki perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Coba kita perhatikan gambar yang ada di sini. Diketahui segitiga ABC dengan siku-sikunya di A. Oke, siku-sikunya di A berarti sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Oke, kalau kita belajar segitiga siku-siku ya, sisi yang mengapit sudut siku-siku dikatakan sisi siku-siku, berarti AB dikatakan sisi siku-siku, kemudian AC juga dikatakan sisi siku-siku. Sedangkan BC adalah sisi yang terpanjang, disebut juga dengan sisi miring ya. Sisi miring atau juga namanya hipotenusa. Hipotenusa. Oke. Dia dikatakan sisi miring bukan karena posisinya yang miring, tetapi karena dia sisi terpanjang dan biasanya terletak di depan sudut siku-sikunya. Oke, di dalam trigonometri ya kita akan membahas yang namanya sinus, kosinus, dan tangen, dan perbandingan itu dapat kita peroleh dengan bantuan segitiga siku-siku ini. Ya, sudut yang dipakai adalah sudut selain sudut siku-siku. Jadi kalau sudut A merupakan sudut siku-sikunya, maka yang kita pakai sudut untuk menentukan perbandingannya adalah bisa sudut B, bisa sudut C. Bisa kita namakan dengan alfa, beta, theta, dan seterusnya. Oke? Kali ini kita menggunakan alfa. Bisa di sini ya. Kita pergunakan alfanya di sudut B. Oke, kalau alfanya terletak di sudut B, maka ada 3 sisi yang harus kita namakan. Ada sisi depan, ada sisi samping, kemudian ada sisi miringnya. Oke. Kalau alfanya di sini, maka sisi depannya adalah AC. Ini namanya sisi depan. Depan ya. Nanti kita singkat dengan D. Oke. Kemudian kalau alfanya di sini, maka ini dikatakan sisi samping. Samping. Kita ambil sahnya. Sah. Oke, kalau ini tetap dikatakan sisi miring ya. Nanti kita jadikan dia mi. Jadi D sa mi, D depan, sa samping, mi miring. Oke. Kemudian kita ambil sinus alfa. Sinus alfa disingkat dengan sin alfa. Perbandingannya adalah demi. De per mi. Berarti sisi depan per sisi miring. Untuk sinus alfa atau sin alfa, depan per miring. Oke. Jika alfanya di B, maka sisi depannya itu si AC. AC ya. Oke, AC per miringnya adalah BC. Oke. Kamu jangan terpaku dengan simbol-simbol ya. Itu kadang ABC bisa diganti dengan PQR, STU apapun itu. Tapi yang harus kamu ingat adalah sin alfa itu adalah sisi depan per miring, demi. Oke. Sekarang kita masuk ke cos alfa. Oke. Cos alfa itu ada sami, samping per miring. Berarti sisi samping per sisi miringnya. Nah, untuk gambar ini sisi sampingnya adalah AB. Oke. Kemudian sisi miringnya adalah tetap ya si BC. Itu untuk cos alfa. Untuk tan alfa ya. Tan alfa itu tan desa, sisi depan per samping. Berarti desa. Ya, sisi depan si alfa tadi siapa? AC. Ya, sisi sampingnya berarti AB. Nah, saya bisa ngasih kamu cara menghafalnya dengan sebuah lagu ya. Sin demi kosami tan desa. Lagi ya. Sin demi kosami tan desa. Jadi dengan kita lakukan, insya Allah kita lebih cepat menghafalnya ya. Sekali lagi, sin demi kosami tan desa. Oke, inilah perbandingan sudut
ya dengan menggunakan rumus trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, ada yang perlu saya tekankan karena kita mempergunakan segitiga siku-siku dan nanti dalam soal ada satu sisi yang tidak diketahui, bisa sisi siku-sikunya yang mengapit sudut siku-sikunya atau nanti yang ditanya adalah sisi miringnya. Kamu ingat nggak dalil Pitagoras? Ingat ya, bahwa kalau sisi miring kuadrat, sisi miringnya kan BC kuadrat. Sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Ya. Oke, berarti dia AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Itu untuk sisi miringnya. Berarti dari sini BC akar dari AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Oke. Ini kalau yang tidak diketahui sisi miringnya. Bagaimana kalau yang ditanya adalah sisi yang samping atau sisi depan? Ingat saja, kalau sisi yang terpanjang adalah jumlah, maka kalau ditanya sisi yang lain berarti sisi yang terpanjang dikurang dari sisi yang diketahui. Misalnya saya mau ngambil si AC ya. Berarti AC kuadrat adalah sisi terpanjangnya, BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Oke, kalau ditanya AB kuadrat atau sisi sampingnya, maka dia sisi terpanjang atau sisi miringnya BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya biar kamu lebih paham. Nah, kita sudah masuk ke contoh soalnya. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini, segitiga PQR dengan siku-sikunya di P. Tentukanlah sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan sin beta, cos beta, dan tan beta. Kamu perhatikan segitiga siku-sikunya, salah satu sisinya 3 dan sisi yang paling panjang atau sisi miringnya sama dengan 5. Kita akan jawab dengan perbandingan yang kita pelajari tadi ya. Oke? Kita jawab. Yang pertama sekali harus kita tentukan adalah sisi yang belum diketahui. Ketiga sisinya harus tahu dulu baru kita bisa menyelesaikan soal-soal ini. Oke ya? Kita cari sisi yang tidak diketahui atau sisi PR ya. Sisi PR itu kan berarti sisi selain dari sisi yang terpanjang atau sisi miringnya. Maka PR adalah akar sisi terpanjang dikuadratkan, berarti 5 kuadrat dikurang dengan sisi yang diketahui. Berarti 3 kuadrat. Ya. Akar dari 25 dikurang 3 kuadrat 9. 25 dikurang 9, 16, maka akar 16 itu sama dengan 4. Dapat ya bahwa sisi PR itu 4. Oke, kalau sudah tahu semua ketiga sisinya, kita bisa menyelesaikannya. Sin alfa, sin demi, kosami, tan desa, berarti demi. Depannya si alfa berarti PR. 4 miringnya 5. Maka jawabannya 4/5. Kemudian cos alfa, kosami, samping per miring. Sami. Ya, samping si alfa 3. Miringnya 5. Dapat ya? Nah, tan alfa, tan desa, depan per samping. Desa, depan si alfa 4, sampingnya 3, berarti jawabannya 4/3. Selesai untuk A, B, C. Kita lanjut ke D, E, F. Berarti sin beta. Oke, saya kasih pemisah biar tidak bingung ya. Sin beta, fokus ke beta ya. Depannya alfa dengan depannya beta itu berbeda ya, tergantung letak sudutnya, siapa sisi di depannya. Berarti kalau beta di sini sisi depannya adalah 3. Karena 3 tadi adalah sisi sampingnya si alfa, berarti dia menjadi sisi depannya si beta. Oke? Kita masukkan ya, tetap rumusnya sin demi, depan per miring. Demi berarti D-nya 3. Miringnya tetap sama ya, 5. Oke, masuk cos betanya. Kosami, samping per miring. Sampingnya si beta berarti 4, miringnya 5.
Oke, yang terakhir tan beta, tan desa, depannya alfa itu, maksudnya depannya beta. Oke, depannya beta itu 3, sampingnya beta itu 4. Mudah kan? Kita sambung ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa. Sekarang kita akan mempelajari tentang kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Apa itu kosekan, apa itu sekan, dan apa itu kotangen? Kita akan bahas. Yang pertama kali adalah kosekan alfa. Kosekan alfa itu adalah 1/sinus alfa. Ya, kemudian sekan alfa itu adalah 1/cos alfa. Dan yang terakhir adalah kotangen alfa atau kotan alfa itu adalah 1/tan alfa. Nah, di antara dua ini sering keliru, mentang-mentang di sini ada cosnya, bahwa kosekan alfa sering dibuat jadi 1/cos. Ingat aja, kalau di sini ada C, maka lawannya tidak ada C. Kalau di sini tidak ada C, maka lawannya ada C. Paham ya? Kosekan alfa 1/sin alfa, sekan alfa 1/cos alfa, kotan alfa 1/tangen alfa. Kemudian tadi kalau sin kan sin demi, berarti 1/demi. Maka kalau kita balik jadinya mide. Berarti kosekan alfa adalah sisi miring per sisi depan. Sama juga, berarti kalau dia kosekan tadi kosami 1/sami, maka kita balik jadi misa. Ya, kemudian tadi tan alfa desa 1/desa, maka dia sade. Paham ya? Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya biar kamu lebih paham. Kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga siku-siku dengan sisinya diketahui, akar 3 dan 1. Sisi panjang atau sisi miringnya belum diketahui. Tentukanlah kosekan teta, sekan teta, dan kotan teta. Kita jawab ya. Oke, kita jawab. Langkah pertama apa ya? Oke, benar ya. Kita harus cari dulu sisi miringnya. Kalau sisi miring yang ditanya berarti jumlah dari kuadrat sisi-sisinya ya. Maka akar 3 yang dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Ini sama dengan akar 3 kuadrat 3. 3 tambah 1 berarti 4. Akar 4 sama dengan 2. Berarti sisi terpanjangnya atau hipotenusanya itu 2. Oke, langsung saja kita jawab kosekan teta. Nama sudut itu bisa alfa, beta, teta sama y ya. Oke, kosekan teta kan dia 1/, dari sinus. Kalau sinus tadi sin demi berarti dia mide. Sisi miringnya 2 ya. Sisi depannya adalah sisi depan teta. Akar 3 berarti 2/akar 3. Oke, dalam matematika tidak boleh sebuah penyebut itu dalam bentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar sekawan ya, sama-sama dikali akar 3. Berarti pembilangnya 2 kali akar 3, 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3. Kalau dia sejenis di dalam akar, maka akarnya bisa hilang, tinggal 3 ya. Atau kita bisa jadinya 2/3 akar 3. Ini untuk kosekan. Bagaimana kalau sekan tetanya? Ya, sekan tetanya itu berarti 1/cos. Kosami berarti misa. Sisi miring per samping, miringnya 2, sampingnya 1, berarti 2/1, 2. Nah, untuk kotan teta ya, kotan itu kan 1/tangen, berarti kalau tan desa berarti dia sade. Sade. Ya. Sade berarti sampingnya berapa ini? Sampingnya itu 1, depannya akar 3. Ini harus kita rasionalkan. Sama-sama dikali akar 3.
Oke, berarti dia 1/3 akar 3 karena akar 3 kali akar 3 untuk penyebutnya tinggal 3. Paham ya? See you next video selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.